Halo anak kelas 3 yang hebat, mari belajar lagi. Kali ini kita akan belajar bagaimana membaca dongeng. Bahasa Indonesia, tema 2, subtema 1. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang memiliki fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan juga sebagai hiburan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca dongeng yaitu lafal. Lafal adalah cara pengucapan bunyi bahasa yang dapat dilihat dari bahasa lisan, yaitu mengucapkan kata dengan tepat, menggunakan frasa yang tepat atau bukan kata demi kata. Intonasi suara. Intonasi merupakan ketepatan pengucapan tinggi rendahnya nada kalimat dan keras lembutnya nada kalimat. Perbedaan intonasi dalam mengucapkan suatu kalimat dapat menimbulkan makna yang berbeda. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Ekspresi. Ekspresi adalah gerak tubuh yang dapat mempengaruhi cara membaca dongeng yang baik dan penuh perasaan. Ekspresi wajah juga mempunyai peranan penting, terutama mata. Orang marah, gembira, atau bingung, dan sebagainya dapat ditunjukkan melalui pandangan pendongeng. Jeda atau tanda baca. Jeda merupakan hentian sementara pada kalimat dan biasanya menggunakan tanda baca koma, titik, tanda spasi, tanda tanya, dan tanda seru. Jeda juga mempengaruhi perubahan makna satu kalimat. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Mari membaca. Angsa dan telur emas. Suatu hari, seorang petani membawa seekor angsa pulang ke rumahnya. Esoknya, angsa itu mengeluarkan telur emas. "Angsa ajaib," kata petani. Ia segera membawa telur emas itu ke pedagang emas di pasar untuk mengetahui apakah telur tersebut benar-benar emas. "Ini emas murni," kata pedagang emas. Pedagang tersebut membelinya dengan uang yang banyak. Sejak saat itu, angsa setiap hari mengeluarkan telur emas. Kini, petani telah memiliki selusin telur emas. Namun, petani itu masih belum puas. "Aku akan kaya raya, tapi aku ingin angsa mengeluarkan lebih banyak telur emas setiap hari agar aku cepat kaya," kata petani. Setelah angsa mengeluarkan telur emas yang banyak dalam sehari, petani masih belum puas juga. "Angsa itu mengeluarkan banyak telur emas. Aku tidak akan menunggu besok. Aku ingin cepat kaya. Aku akan menyembelih angsa itu dan mengambil seluruh emas dalam tubuhnya," pikir petani. Petani itu akhirnya menyembelih angsa, namun
Betapa kagetnya dia, alih-alih menemukan banyak telur emas, justru dia tidak menemukan satu pun di dalam tubuh angsa. Kini, petani hanya bisa menyesal karena serakah dia telah menyembelih angsa. Andai saja tidak menyembelih angsa itu, pasti masih bisa mendapatkan telur emas. Itulah akibat dari keserakahan. Cerita ini mengajari anak untuk tidak menjadi orang yang serakah, Bunda. Untuk meraih kesuksesan diperlukan kerja keras dan kesabaran. Orang yang serakah dan tidak sabar hanya akan mendapat kerugian. Baik anak-anak, kalian sudah membaca dan menyimak kisah angsa dan telur emas. Jawablah pertanyaan berikut. Siapa tokoh utama cerita tersebut? Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah petani. Bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama? Sikap petani sebagai tokoh utama adalah tamak dan tidak pernah merasa cukup. Bagaimana seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah diperoleh? Sikap yang seharusnya dimiliki oleh petani adalah bersyukur dengan nikmat yang sudah diperoleh. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Saya akan bersyukur terhadap rezeki yang saya peroleh dan akan merawat angsa tersebut dengan baik. Apa inti dari teks cerita tersebut? Inti dari cerita tersebut adalah tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas setiap hari. Petani yang tamak ingin mendapatkan emas lebih banyak lagi agar cepat kaya dengan memotong angsa tersebut. Anak-anak, cobalah membaca dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Bacaan yang berjudul Pohon Apel yang Tulus akan Bu Guru kirimkan dalam bentuk file. Ingat, perhatikanlah lafal, intonasi, ekspresi, dan jeda saat membaca. Kirimkan videonya saat kalian membaca bacaan Pohon Apel yang Tulus. Selamat membaca ya, anak-anak. Selamat belajar.